Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu informasi yang tersebar tentang Imam Mahdi adalah beliau memimpin pasukan perang dengan membawa panji hitam dari arah timur. Ada juga riwayatnya spesifik menyebut Khurasan. Khurasan adalah negeri yang sekarang berada di utara Iran, yang pada saat ini diduduki oleh Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Afghanistan adalah sebuah wilayah yang bergunung-gunung dengan iklim yang ekstrim, musim panas yang kering, dan musim dingin yang bersalju. Bahkan sering menjadi pusat terjadinya gempa. Namun meski dianggap menjadi daerah termiskin di dunia, orang-orang Afghanistan adalah orang-orang yang ulet dan tangguh. Terbukti Imperium Rusia yang dulu bernama Uni Soviet pernah menjajah mereka. Namun mereka sangat kuat dengan segala keterbatasan alat perangnya dan mereka berhasil mengusirnya, sehingga ekonomi Rusia defisit akibat perang Afgan. Di samping itu, saat ini negara tersebut meski sudah berdiri tapi masih dilanda pertikaian antar suku. Bahkan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya tak mampu menaklukkan pertikaian yang ada. Meski jumlah pasukan dan teknologi yang diturunkan tidak terbilang jumlahnya, namun Khurasan seolah tak terjamah oleh tangan manapun untuk menguasainya. Pasukan-pasukan mujahid yang ada di sana disinyalir merangkak dan bergerak ke beberapa daerah yang masih konflik perang, seperti Irak dan sekarang Suriah. Para muslim yang meyakini kesahihan hadis panji hitam ini berbondong-bondong menuju daerah konflik tersebut, yang dipercaya terdapat kelompok mujahid yang membawa panji hitam, seperti yang disebutkan hadis tersebut. Ada 3 orang yang akan saling membunuh di sisi simpanan kalian. Mereka semua adalah putra khalifah. Kemudian tidak akan kembali ke salah seorang dari mereka. Akhirnya muncullah panji-panji hitam dari arah timur. Lalu mereka akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Lalu beliau menuturkan sesuatu yang tidak aku fahami. Kemudian beliau berkata, "Jika kalian melihat khalifah dengan membawa panji-panji hitam tersebut, maka baiatlah dia, walaupun dengan merangkak di atas salju, karena sesungguhnya ia adalah khalifah Allah, Al-Mahdi." Matan milik Ibnu Majah. Namun, apakah hadis tentang panji hitam dari arah timur ini sahih? Apabila sahih, apakah kelompok yang dimaksud oleh hadis itu Nabhah Nusrah ataukah IS yang sekarang bernama Daulah Islam ataukah kelompok mujahid yang lain? Berdasarkan tahrij hadis dengan metode i'tibar riwayah, didapatkan 3 jalur riwayat yang marfu dari para sahabat dan beberapa riwayat yang mauquf tentang hadis panji hitam dari arah timur ini. Berikut bagan riwayatnya. Jalur Ibnu Ma'ud radhiyallahu anhu. Pada bagian di atas untuk jalur Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu terdapat seorang rawi yang lemah, yaitu Yazid bin Abi Ziyad. Semua riwayat yang dikeluarkan oleh banyak imam mukharij bermuara hanya kepadanya. Ia termasuk pembesar Syiah dan bukan rawi yang hafal hadis menurut Imam Ahmad. Ibnu Ma'in menilai hadis-hadisnya tidak bisa dipakai hujah. Atas seluruh penilaian para imam hadis, Al-Hafiz menilai ia itu dhaif. Dia melihat penilaian Al-Hafiz ini dapat memahami bahwa riwayat Yazid pada dasarnya berada pada kedhaifan yang ringan, yang mana maksudnya ia dapat dipakai hujah apabila ada riwayat lain yang menguatkannya, baik mutabi atau syawahid. Hadis tentang panji-panji hitam yang datang dari arah timur ini tercium informasi kebid'ahan yang dihembuskan oleh rawi-rawi lemah dari kalangan Syiah. Dan terbukti kelemahan-kelemahan rawi Syiah di atas semuanya dari wilayah Kufah dan Basrah yang sekarang Irak. Apabila kita hubungkan dengan masa berdirinya Daulah Abbasiyah di Kufah dan Basrah, Irak, penulis berpendapat riwayat ini ada hubungannya dengan situasi politik waktu itu,
dalam konflik Daulah Abbasiyah di mana Syiah ikut andil dalam melanjutkan kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Riwayat ini terindikasi beraroma politik dan pemalsuan hadis waktu itu tidak terelakkan. Sebaliknya, pada beberapa dekade akhir ini, di saat negara Timur Tengah mengalami krisis keamanan, di mana Syiah menguasai beberapa negara seperti Suriah. Hadis ini justru dipakai oleh beberapa kelompok Sunni untuk merekrut para pejuang di penjuru dunia, membentuk sebuah faksi atau disebut mujahid untuk mengangkat senjata dalam menyerang kaum Syiah yang telah banyak menumpahkan darah di negara yang mereka kuasai. Sampai sekarang, konflik itu terjadi dan entah sampai kapan akan usai. Namun yang pasti, dengan hadis Syiah ini telah terjadi senjata makan tuan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan info terbaru seputar berita Islam.